Setiap orang pernah punya satu masa yang ingin diulang, bukan karena semuanya indah, tapi karena di sana kita belajar banyak hal untuk pertama kalinya. Pagi di Gang Kenanga selalu sama, suara sapu lidi ibu-ibu, aroma nasi goreng dari warung Bu Yati, dan tawa anak-anak kecil bermain layangan. Di gang kecil Rawamangun ini, 5 keluarga hidup berdampingan. Saling kenal lebih dari sekedar tetangga, mereka sudah seperti keluarga sendiri. Di tengah keramaian pagi, 5 remaja berseragam SMA tergesa keluar rumah. Andra dengan rambut acak-acakan, Yusuf menenteng tas lusuh, Dimas menyeimbangkan sepeda BMX-nya, Rani sibuk menyuapi adiknya sambil bersiap sekolah, dan Lia meneriakkan, "Buruan, telat!" sambil menutup pagar. Tak ada dari mereka yang sadar bahwa momen sederhana ini, berangkat bersama, bercanda di metro mini, berbagi bekal di kelas, kelak akan jadi kenangan paling hangat. Tahun itu, Jakarta panas oleh politik dan harga sembako melonjak. Tapi di Gang Kenanga, mereka masih tertawa. Mereka tak tahu, 1998 bukan hanya tahun reformasi, tapi juga tahun di mana hati mereka mulai berubah. Rani Wijaya, si gadis tengah gang, dikenal semua orang sebagai anak pintar, sopan, dan selalu tersenyum. Di sekolah, ia ketua kelas, di rumah jadi andalan ibunya, dan di mata teman-teman, ia nyaris sempurna. Tapi Andra tahu, senyuman Rani tak selalu ceria. Kadang, di bangku taman belakang sekolah, saat semua murid sibuk dengan tugas atau cinta monyet mereka, Rani duduk sendiri, menatap langit sambil memutar Walkman-nya pelan. Ada sesuatu yang dia simpan, semacam beban yang tak pernah dia bagi. Andra tak pernah berani bertanya, hanya duduk beberapa meter darinya, pura-pura baca buku padahal diam-diam mengamati. Ia ingin tahu isi kepala Rani, ingin jadi tempatnya bersandar, tapi Andra terlalu takut merusak kedekatan yang sudah ada. Di mata dunia, Rani sempurna. Di mata Andra, Rani adalah teka-teki dan cinta pertamanya yang tak pernah ia ucapkan. Andra sudah menyiapkan semuanya. Seminggu sebelum ulang tahun Rani, ia merekam sendiri kaset kompilasi lagu-lagu cinta yang diam-diam ia pilih karena liriknya mirip perasaannya. Dan dari Sheila on 7, Kangen dari Dewa 19, dan satu lagu instrumental yang selalu membuatnya ingat tawaran. Ia bungkus rapi dengan kertas kado bekas buku pelajaran karena tak punya cukup uang untuk beli baru. Tapi hari itu saat ia ingin memberikannya, Dimas muncul duluan. Dengan percaya diri dan senyum andalannya, Dimas menyerahkan sebuah Walkman hitam mengilap, lengkap dengan kaset band favorit Rani. Semua orang bersorak, Rani tersenyum lebar. Andra hanya bisa berdiri di belakang, dengan kado kecil di saku jaketnya. Ia tidak jadi memberikannya. Malam itu, Andra duduk sendiri di atap rumah, mendengarkan lagu terakhir di kaset buatan sendiri. Hadiah ulang tahun itu tak pernah sampai. Perasaannya juga tidak. Yusuf bukan tipe yang banyak bicara. Di antara 5 sahabat itu, dialah yang paling kalem, paling jarang tertawa keras, dan paling sering memandangi langit seperti sedang berdialog dengan Tuhan. Tapi Lia tahu, Yusuf selalu ada. Saat dia jatuh dari sepeda, saat dia marah karena dimarahi ibunya, atau saat hatinya patah karena gebetan lain. Lia mengira Yusuf hanya teman, sahabat yang tak pernah gagal hadir saat dibutuhkan. Tapi Yusuf menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ucapkan. Setiap kali Lia cerita soal cowok ganteng di kelas sebelah, Yusuf hanya mengangguk, pura-pura mendengar, padahal dadanya sesak.
Ia tahu Lia bukan miliknya dan mungkin tidak akan pernah. Tapi tetap tiap malam sebelum tidur, ia mendoakan kebahagiaan gadis yang selalu memanggilnya Sob. Karena bagi Yusuf, mencintai bukan soal memiliki. Kadang cukup jadi orang pertama yang datang saat dunia orang itu runtuh. Mei 1998, Jakarta panas bukan cuma karena cuaca, tapi karena suara mahasiswa yang menggema di jalan-jalan. Di televisi rumah Andra, berita tentang gedung DPR mulai dipenuhi demonstran. Di sekolah, guru mendadak meliburkan kelas lebih awal demi keamanan, katanya. Di luar gerbang, selebaran bertuliskan reformasi atau mati tersebar, dan ada rasa asing dalam dada anak-anak SMA yang biasanya cuma memikirkan PR dan pacar. Di Metro Mini pulang, Dimas mulai berdebat soal politik dengan Yusuf. Rani mendengarkan sambil menunduk, sementara Andra mencuri-curi pandang ke wajahnya, bertanya dalam hati, jika negara bisa berubah dalam semalam, apakah perasaan juga bisa? Dunia orang dewasa sedang retak, dan perlahan dunia mereka pun ikut bergeser. Hari-hari yang biasanya ringan jadi penuh tanya, antara demo besar dan dilema kecil di hati masing-masing. Mereka mulai mengerti, menjadi dewasa tak pernah semudah itu. Andra tak tahan lagi. Setelah 3 tahun memendam perasaan, akhirnya ia menulis surat. 3 paragraf sederhana di kertas binder bergaris biru, tentang sejak kapan ia mulai menyukai Rani, tentang bagaimana tawa Rani bisa menghapus harinya yang buruk, dan tentang ketakutannya kehilangan semua itu jika ia jujur. Ia selipkan surat itu di halaman 87 buku fisika Rani, yang ia pinjamkan saat belajar kelompok. Tapi nasib punya cara bermain yang aneh. Buku itu tak langsung kembali ke Rani, justru dipinjam Dimas duluan. Lalu entah bagaimana sampai ke tangan Rani saat istirahat di perpustakaan. Rani membacanya diam-diam, tanpa nama pengirim. Hanya tulisan tangan yang familiar, sedikit miring ke kiri, seperti milik seseorang yang pernah menuliskan puisi di dinding kelas. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Dan Ra pun tahu, rahasianya sudah terbuka oleh tangan waktu yang tak bisa dia kendalikan. Kabar itu datang mendadak. Ayah Lia dipindah tugaskan ke Bandung, dan mereka harus pindah minggu depan. Gang kenanga seketika sunyi, seperti kehilangan warna. Lia pura-pura santai, bercanda seperti biasa, bilang dia akan sering kirim surat. Tapi mata bulatnya tak bisa menyembunyikan sedih. Malam terakhir sebelum pindah, ia naik ke atap rumah sambil membawa 2 es mambo rasa stroberi. Duduk memandangi langit Jakarta yang tak pernah benar-benar gelap. Yusuf datang. Tanpa banyak bicara, ia duduk di samping Lia. Diam-diam membawa radio kecil yang memutar lagu lama. Kisah kasih di sekolah. Tak ada kata cinta. Tak ada janji atau pelukan, hanya 2 anak remaja yang diam di atas genteng, seolah tak ingin waktu bergerak. Dan sebelum mereka turun, Lia berbisik, "Jangan lupa gang ini ya." Yusuf mengangguk, tak berani menoleh, karena kalau ia melihat mata Lia malam itu, ia mungkin tak akan pernah bisa melepasnya. Hari itu sekolah seperti biasa, sampai Rani ditemukan duduk sendiri di tribun lapangan basket. Wajahnya sembab, mata bengkak, dan rambutnya berantakan seperti habis bertengkar. Tak ada yang tahu apa yang terjadi, kecuali Dimas yang berlalu begitu saja dari kantin, menendang botol plastik ke selokan. Andra menemukannya lebih dulu. Ia tak bertanya, tak menawarkan tisu, hanya duduk di sebelahnya sambil membuka bekal berdua yang biasa mereka bagi. Lama-lama Rani bicara tentang Dimas yang terlalu sibuk dengan egonya, tentang rasa sayang yang lama-lama terasa berat, bukan nyaman. "Mungkin aku salah milih," ucapnya lirih. Andra menunduk.
menggenggam erat sendok plastik di tangannya. Ia ingin bilang, sejak awal aku di sini. Tapi ia tahu bukan waktunya. Hari itu, Rani menangis tanpa malu, dan Andra jadi tempatnya bersandar. Bukan sebagai kekasih, tapi mungkin sesuatu yang lebih jujur dari itu. Sore itu hujan deras dan listrik padam di seluruh gang. Rani sendirian di kamarnya, iseng membuka laci lama yang berdebu. Di dalamnya ia menemukan Walkman pemberian Dimas. Sudah lama rusak, baterainya bocor, tapi kaset di dalamnya masih utuh. Saat ia keluarkan, Rani melihat ada kertas kecil terlipat di balik sampul. Daftar lagu yang tak asing, dan tulisan tangan yang berbeda, miring ke kiri. Huruf A-nya bulat, seperti milik seseorang yang ia kenal sejak kecil. Rani membacanya satu persatu, dan hatinya gemetar. Lagu-lagu itu bukan pilihan Dimas. Itu lagu-lagu yang dulu sering mereka dengar bersama di Metro Mini. Lagu yang Andra nyanyikan lirih waktu kerja kelompok. Lagu-lagu yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Malam itu, Rani duduk di tepi ranjang, menggenggam kaset itu erat. Ia sadar, mungkin selama ini ia menoleh ke arah yang salah, dan seseorang telah mencintainya tanpa pernah meminta apapun. Hari itu aula sekolah penuh tawa, tangis, dan suara spidol mencoret seragam putih abu-abu. Kelas 3 IPA resmi lulus. Di luar, orang tua sibuk berfoto, guru-guru memberi nasihat, dan teman-teman berseru, "Jangan lost kontak ya." Tapi di tengah keramaian, Andra mencari satu wajah, Rani. Ia menemukannya duduk di bawah pohon mangga belakang aula, menyendiri, memutar kaset lama di Walkman yang sudah ia perbaiki sendiri. Saat Andra mendekat, Rani menoleh dan tersenyum. "Lagumu bagus," katanya pelan. Andra tercekat. Hanya bisa duduk di sampingnya, menahan semua kata yang mendesak keluar. Ia ingin bilang semuanya, bahwa ia yang memilih lagu itu, bahwa ia yang mencintainya. Sejak hari pertama mereka duduk sebangku di kelas 1. Tapi waktu terlalu sempit dan keberanian terlalu mahal. Jadi mereka hanya duduk di sana, berdua, diam. Perpisahan tak selalu berupa pelukan atau air mata. Kadang perpisahan adalah satu kesempatan yang akhirnya tak pernah diambil. 21 Mei 1998, suara radio tua Pak Darmo di ujung gang terdengar ke seluruh rumah. Presiden Soeharto resmi mundur. Suara penyiar bergetar, lalu disusul sorak-sorai dari siaran demonstran di Senayan. Gang Kenanga hening. Para bapak berdiri di depan warung, saling pandang tak percaya. Sementara ibu-ibu menatap televisi bersemut dengan tangan masih basah mencuci. Di rumah, Andra, Dimas, dan Yusuf mendengarkan berita dari radio sambil makan gorengan. Mereka belum sepenuhnya paham arti perubahan itu, tapi mereka tahu sesuatu sedang bergeser. Di hati masing-masing ada yang ikut berubah, rasa kehilangan, rasa takut, tapi juga harapan baru. Bagi negara, ini titik balik. Bagi mereka, ini penanda akhir masa kecil. Hari-hari bermain kelereng, saling ejek di gang, dan jatuh cinta diam-diam, perlahan ditinggal. Reformasi bukan cuma milik gedung DPR, ia juga terjadi di Gang Kenanga. Diam-diam tanpa spanduk, tapi meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. 3 bulan setelah lulus, satu surat datang ke rumah Yusuf. Perangko Bandung, tulisan tangan bulat yang tak asing. Dari Lia, isinya sederhana. Cerita tentang sekolah barunya, teman-teman yang belum akrab, dan udara Bandung yang lebih dingin dari Jakarta. Tapi di bagian akhir, Lia menulis, "Kadang aku rindu suara ajan dari musola kecil di Gang Kenanga.
dan seseorang yang selalu diam-diam nyalain kipas angin di kelasku tiap siang. Yusuf membaca kalimat itu berkali-kali, mencoba memastikan apakah itu benar-benar tentang dirinya. Ia tak balas langsung, ia hanya menyelipkan surat itu di dalam novel favoritnya. Setiap malam membacanya ulang. Kadang rindu tak perlu jawaban, cukup tahu bahwa orang yang kamu rindukan juga memikirkanmu dari jauh. Dan di sore-sore sepi, Yusuf masih duduk di bangku depan rumah, berharap satu hari nanti Lia pulang, bukan hanya ke Jakarta, tapi ke hatinya juga. Sabtu malam, pukul 21:12, telepon rumah keluarga Andra berdering 2 kali. Ibunya memanggil dari dapur. "Raninya tunda." Tapi saat Andra sampai, suara di ujung sana sudah terputus. Ia menatap gagang telepon lama itu beberapa detik, berharap dirinya kembali, tapi tak ada. Malam itu, Rani sebenarnya ingin bicara. Ia sudah menghafal kalimatnya. "Aku tahu kamu yang nulis surat itu, dan aku harap belum terlambat." Tapi jari-jarinya ragu dan keberaniannya runtuh di detik terakhir. Ia menutup telepon, menatap langit-langit kamar, dan berharap semesta bisa membantunya menyampaikan pesan. Di tempat berbeda, Andra duduk di samping telepon yang diam. Dia tak tahu siapa yang menelpon, tapi hatinya terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang nyaris terjadi, tapi tidak jadi. Dan mungkin begitulah hidup, kadang berjalan, dipenuhi hal-hal yang nyaris, tapi tak pernah sampai. 5 tahun berlalu, Gang Kenanga tak banyak berubah. Warung Bu Yati masih berdiri, pohon mangga di ujung gang makin rindang, dan radio tua Pak Darmo kini digantikan speaker kecil yang muter lagu pop 2000-an. Suatu sore, tanpa janji, Rani dan Andra kembali duduk di bangku panjang depan warung, seperti tak ada waktu yang pernah lewat. Rani baru pulang dari Yogyakarta. Andra baru mulai kerja di percetakan dekat Rawamangun. Obrolan mereka ringan, tentang teman-teman lama, nasi uduk favorit, dan kenangan masa SMA yang entah kenapa masih hangat. Lalu tiba-tiba Rani bertanya, "Masih ingat kaset itu?" Andra tersenyum, gugup, lalu mengangguk pelan. "Aku baru benar-benar dengar lagunya pas kuliah, dan aku nyesel gak bilang makasih waktu itu." Andra menunduk, jantungnya berdegup. Lebih cepat dari 5 tahun lalu. Mungkin waktu telah berjalan jauh, tapi rasa kadang ia diam saja, menunggu sampai yang lama bisa kembali pulang. Malam minggu, Gang Kenanga ramai seperti dulu. Ada acara kecil, reuni warga lama yang dulu tumbuh bersama di sana. Dimas datang dengan istrinya, Yusuf datang dari luar kota, Lia akhirnya pulang dari Bandung, membawa brownies dan tawa yang tak berubah. Mereka duduk melingkar di tengah gang, di atas tikar, dengan lampu hias kecil bergantung dari pagar ke pagar. Andra dan Rani duduk berdampingan, seperti 2 kutub yang akhirnya bertemu di garis tengah waktu. Tak ada pengakuan dramatis, hanya tawa yang ringan, percakapan yang mengalir. Lalu, dari radio portabel Yusuf, terdengar lagu lama. Dan, dari Sheila on 7, Rani menoleh, tersenyum, kali ini penuh dan tanpa ragu. "Dulu aku dengar ini sambil nangis, sekarang sambil senyum," bisiknya. Andra mengangguk. Tahun 1998 mungkin telah lama berlalu, tapi bagi mereka, sebagian hati akan selalu tinggal di sana, di antara kaset, tawa, dan kenangan yang tak pernah selesai ditulis.